hari ini didampingi di sebelah kanan saya ini ada Sintel dan Format, kemudian di sebelah kiri ini Kadispen, Kepala Dinas Penerangan Polres Marinir. Di belakang saya ini ada Asob dan Format, kemudian ada Kadiskum, kemudian ada Aspes dan Format, kemudian ada Kadisprov dan Format, ada Kadiskes dan Format. Saya kira cukup lengkap. Jadi pada kesempatan siang hari ini, teman-teman media, sebetulnya jujur saya sampaikan, saya selaku Komandan Polres Marinir tidak ingin menyampaikan ini di media. Saya sudah berusaha koordinasi dengan pihak keluarga untuk diselesaikan atau bermediasi secara kekeluargaan. Tetapi berjalannya waktu, karena dari pihak keluarga ini mengambil langkah menggunakan atau lewat media, padahal yang sebetulnya sebelumnya kami sudah menyampaikan lewat hasil kami, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang meragukan, ada hal-hal yang belum puas, silahkan koordinasi atau datang kapanpun ke markas Komando Polres Marinir. Tetapi rupanya ini tidak ditempuh. Bahkan waktu hadir di sini pun hasil investigasi saya kira beliaunya sudah baca, tetapi dengan alasan bandara terburu-buru kemudian kembali dan membuat statement seperti itu. Baik, saya selaku Komandan Polres Marinir, pada saat kejadian Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara ini, yaitu pada tanggal 27 April 2024. Ini kejadiannya almarhum. Saat kejadian, saya selaku Komandan Polres Marinir dengan mendengarkan atau menerima berita almarhum, langsung saat itu juga saya perintahkan, coba cek, coba dalami, kemudian tolong sesegera mungkin, karena informasi awal yang saya terima bahwa yang bersangkutan atau almarhum masih dalam keadaan hidup. Hasil dari tim investigasi, karena saya langsung perintahkan dengan nomor dan format di sini ada nomor sprint 950 4 Romawi 2024 tanggal 28 April 2024. Artinya saya sudah melaksanakan tugas sebagai Dankormar untuk menyelidiki, untuk melihat secara lebih detail, lebih dalam, lebih jelas sebagai pertanggungjawaban saya sebagai Komandan Polres untuk dilaporkan ke tingkat yang lebih atas. Nah, dari hasil investigasi ini didapat keterangan seperti ini. Berdasarkan informasi awal dari Pasintel Satgas Pamtas Mobil RI PNG Unit 7 Marinir 2023 bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 atas nama Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara NRP 23057B jabatan sebagai dokter Satgas Pamtas Mobil RI PNG Unit 7 Marinir dinyatakan meninggal dunia di Kortis Koramil DKI Kodim 1715 Yahukimo. Sehubungan dengan hal tersebut, tadi sudah saya sampaikan, saya segera mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan tim investigasi untuk aksi kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kemudian tim investigasi tersebut bertujuan, tadi sudah saya sampaikan, untuk memberikan laporan kejadian yang sebenarnya tentang sebab meninggalnya almarhum. Almarhum dari TKP dibawa ke RSUD DKI setelah dinyatakan meninggal dunia. Jenazah dibawa ke Masjid At-Taqwa untuk dilaksanakan, di sana dimandikan, kemudian dikafani, kemudian diberikan formalin yang tadi ada dokter dan para perawat di sana, kemudian juga disolatkan. Setelah itu jenazah dibawa ke Kotis untuk disemayamkan menunggu proses evakuasi. Di sini teman-teman media, ini daerah operasi, artinya gambarannya tidak seperti di Jakarta.
Di sana sangat sulit sekali, pergeseran dari Kotis, kemudian diangkut menggunakan helinya TNI AU, menggunakan Karakal, kemudian dibawa ke bandara umum. Dari bandara tersebut baru bisa diangkut ke Medan dengan transit di Jakarta kurang lebih 16 jam. Proses ini berjalan kurang lebih 3 hari dari mulai kejadian meninggal, karena saat di RSUD dinyatakan meninggal. Ini kami lakukan dari mulai proses kejadian, dibawa ke rumah sakit, dimandikan, dan seterusnya sampai dengan dibawa, bahkan ini dikawal oleh tim Satgas ke Medan, didampingi. Di Jakarta kami perintahkan lagi, dan Yon Kesehatan dan Ki Kesehatan, Komandan Resimen, dalam hal ini Kolonel Yuyun, kami perintahkan ke Medan untuk mengikuti proses pemakamannya sebagaimana layaknya seorang prajurit dimakamkan. Kemudian untuk menjaga nama baik keluarga juga di sana, supaya keluarganya terhormat di depan tetangganya, di depan rekan-rekannya, dan seterusnya, kami perintahkan unit 8 untuk melaksanakan tim deputasi di sana. Artinya kami sudah berusaha untuk menguongke atau untuk mengorangkan keluarga, supaya keluarga ini di mata masyarakat, di mata tetangganya tetap terhormat. Kemudian di sana juga tetap kami berikan tenda sebagaimana layaknya orang kena musibah. Artinya langkah-langkah ini dari awal sampai proses pemakaman kami sudah lakukan selaku Komandan Korps Marinir. Kemudian di sana juga disampaikan, barangkali dari pihak keluarga mau melihat, silahkan. Terus ya, siap, betul. Dibuka di sana. Kemudian apakah ada permintaan lain? Otopsi tidak ada. Kemudian kita makamkan, baru setelah proses 3 hari. Siap, 3 hari. 3 hari kakak almarhum, dalam hal ini namanya Pak Dedi, datang ke Puspom ya. Siap, ke Puspom TNI. Artinya sudah salah alamat, tapi beliau di media seolah-olah kok diputar-putar. Tidak, karena beliau yang datangi salah. Ke Puspom TNI, kemudian baru ke Puspomal, baru ke Kormar. Di Kormar inilah ketemu dengan Asinter. Siap. Dijelaskan panjang lebar oleh Asinter bagaimana atau kronologis kejadian almarhum meninggal. Bahkan dari hasil investigasinya suruh baca, silahkan baca. Mau dipoto silahkan, mau dipoto pun silahkan. Nah, kami tidak tahu dengan alasan katanya ketinggalan pesawat sehingga terburu-buru, dan beliaunya langsung kembali, langsung membuat pernyataan di media online. Dan handphone yang bersangkutan juga sudah kami serahkan. Artinya dari prosedural, saya selaku Komandan Korps Marinir sudah melaksanakan ini selayaknya penghargaan atau penghormatan kepada prajurit, sama yang dilakukan kepada prajurit-prajurit yang lain. Nah, yang kami sayangkan di sini dari pihak keluarga, selama proses ini, dengan kami sudah menyampaikan silakan apabila ada keraguan, tapi ini tadi tidak ditempuh, tapi Pak Dedi malah menyampaikan di media online dengan pernyataan sepihak yang tidak ada koordinasi dulu dengan pihak kami, dan dalam penyampaiannya ini menurut kami itu beritanya tidak valid, banyak salah. Artinya data yang disampaikan beliau tidak berdasar. Yang pertama kami sampaikan, contoh misalkan beliau menyampaikan dari data yang bisa dipercaya bahwa TKP-nya adalah di kamar mandi. Kami dari Korps Marinir tidak pernah menyebutkan TKP di kamar mandi. Kami kejar dari siapa berita itu. Beliau tidak mau menyampaikan, hanya menyampaikan dari orang yang bisa kami percaya. Artinya tidak terbuka di sana. Padahal yang sesungguhnya kejadian adalah di ruangan kesehatan. Satu. Yang kedua, beliau menyampaikan di sini ada bukti lebam-lebam seperti di dekat mata, kemudian di tangan dan di punggung. Kami langsung cek koordinasi seperti yang ada di Zoom sekarang, kami undang sengaja ini. Beliau-beliau ini sudah disumpah, baik dokter maupun perawat, termasuk saya sendiri sebagai Komandan Korps Marinir disumpah sesuai agamanya masing-masing. Kami sudah sampaikan apa adanya. Di foto tidak ada sedikit pun lebam, baik
di pelipis dekat mata maupun di tangan. Di sana foto saat dimandikan ada dan sudah kami kirimkan. Dan juga di sini ada bukti tambahan, hasil digital forensik handphone yang bersangkutan. Beliau di note-nya tertulis ada yang disampaikan di sana. Nanti apabila ditanyakan kami sampaikan dari teman-teman media apa isinya itu kami sampaikan. Tapi sementara belum kami buka dulu. Tapi di sana sudah mencatat, jadi arah-arahnya ini sudah jelas. Nah ini sementara ini yang perlu saya sampaikan. Artinya mohon maaf dengan berat hati saya selaku Komandan Korps Marinir menyampaikan ini yang sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini. Kenapa? Karena Letu Eko ini juga adalah bagian dari kami. Beliau adalah dokter yang mendukung satgas kami. Kemudian karena ada keinginan dari pihak keluarga untuk menggiring ke arah media, karena sebelum saya ngomong di sini, mohon maaf, sebelum saya menyampaikan, kemarin sore saya sudah WA beliaunya, Pak Dedi, karena Bapak sulit ditelepon, saya telepon, tidak ada respon setengah jam, saya WA, mohon maaf Pak Dedi, karena Bapak tidak ada respon baik, saya sampaikan dari lewat WhatsApp, besok pagi akan kami sampaikan hak jawab kami di media online dengan sangat terpaksa. Kenapa kami lakukan? Karena yang pertama, berita ini kurang lebih sudah 3 minggu. Kami khawatir semakin liar karena dari pernyataan beliau menyudutkan dan bahkan mohon maaf kira-kira menyalahkan dari pihak kami. Maka kami buka pada siang hari ini. Mungkin barangkali ada teman-teman media mau disampaikan atau mau ditanyakan, kami siap menjawab siang hari ini dengan fakta, data yang ada, termasuk, saya ulangi, termasuk saksi-saksi di lapangan. Hadir semua secara online, secara Zoom, bisa dilihat di sana ada dan satgas, ada dokter, beberapa dokter, ada perawat, kemudian ada juga yang memandikan dan seterusnya. Hadir lengkap. Sengaja saya hadirkan di sini supaya tidak ada pertanyaan lagi, supaya tidak liar. Jadi siang hari ini saya minta semuanya bisa clear. Jadi bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya adalah seperti ini. Saya kira keterangan singkat saya demikian. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan, silakan. Di sini saya dibantu ada Kadispen, ada Asintel dan juga teman-teman yang lain bisa memberikan penjelasan. Silakan. Dari Mas siapa? Izin Pak, saya Walda dari Antara. Dari Antara, silakan Mas. Pertanyaannya, jadi dari penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran dari penyelidikan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh jajaran marinir ini yang membuktikan bahwa korban ini melakukan tindakan bunuh diri atau sakit, itu buktinya apa yang menguatkan fakta itu Pak? Pertama, apakah ada luka lebam, luka apa segala macam yang pada akhirnya mereka menyatakan oke, ini bunuh diri. Itu pertama. Kedua, korban ini meninggalnya tuh di mana Pak? Apakah proses perjalanan tadi persisnya di mana, atau baru sampai di RSUD? Nah itu kedua. Ketiga Pak, soal yang data di digital forensik yang di handphone itu, apakah mungkin boleh di digital forensik yang di telepon genggam, apakah itu juga menjadi bukti yang menggiring, bukti yang membawa ke kesimpulan bunuh diri tersebut? Dan kalau memang bisa diterangkan itu apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Antara Mas ya? Ya. Mungkin bisa didengar untuk yang lainnya. Tadi kami sebetulnya tidak menyampaikan bahwa almarhum ini bunuh diri, tapi ternyata teman wartawan sudah tahu duluan, kami sampaikan. Jadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia bagian Timur, Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara ini datang ke ruangan kesehatan dan memerintahkan Pradamar Hasan dan Pratumar Agus yang ada di tempat tersebut untuk keluar ruangan kesehatan. Jadi di dalam itu sudah ada orang, 2 orang, ada anggota. Di sini ada dan satgasnya, orangnya ada. Yang di Zoom orangnya ada. Nah itu yang berdiri, itu orang yang dalam. Baik, terima kasih dulu. Karena ruangan tersebut akan dibersihkan oleh Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara.
Kemudian pada pukul 13.04, jadi hanya sekitar 2 menit, Pradamar Hasan dan Pratumar Agus keluar dari ruang kesehatan. Kemudian pukul 13.06, hanya selang kurang lebih 2 menit, Pradamar Danu hendak memasuki ruangan kesehatan. Namun ruangan tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Pradamar Danu meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian selanjutnya pukul 13.07 terdengar suara letusan senjata 1 kali dari dalam ruangan kesehatan. Pada pukul 13.08, jadi hanya kurang lebih 1 menit, Serdamar Bagus Panutan mencoba melihat dari jendela karena pintunya dikunci. Mencoba melihat dari jendela, kemudian terlihat Letulaut Kesehatan Dr. Eko Damara sudah dalam keadaan bersimbah darah dengan posisi tubuh bersandar pada dinding ruangan. Senjata SS2 varian 1 tersandar dengan posisi popor di atas paha sebelah kanan. Kemudian laras senjata SS2 varian 1 ini menyilang ke kiri, dari kanan ke kiri, ke atas dada, dan tangan kanan masih memegang pistol grip. Artinya dari paha geser ke sini, larasnya di sini ditempelkan. Kemudian pukul 13.10, Letulaut Kesehatan Dr. Eko Damara dibawa oleh anggota kesehatan. Pada pukul 13.09, Pratamar Pasa dan Pratumar Agus mendobrak ruang kesehatan yang terkunci bersama Koptumar Rusmanto. Kemudian didapatkan Letulaut Kesehatan Dr. Eko Damara sudah dalam keadaan bersimbah darah dengan posisi yang sudah disampaikan pada poin E tadi. Kemudian Serdamar Andika masuk ke ruangan kesehatan dan langsung mengamankan senjata. Kemudian diikuti KLS APM Hakim, Pradamar Hasan, Prakamar Pebriko, dan Letumar Aditya Warman yang langsung memberikan pertolongan pertama kepada Letulaut Kesehatan Dr. Eko Damara yang saat itu masih dalam keadaan hidup atau bernyawa. Jadi saat itu masih hidup. Kemudian segera dibawa pada pukul 13.10, Letulaut Kesehatan Dr. Eko Damara dibawa oleh anggota kesehatan dengan menggunakan kendaraan taktis didampingi dan Satgas Letkol Alek Julkarnaen yang sekarang ada di Zoom, Pasintel Satgas Letumar Andi Subagio. Kemudian pukul 15, saya ulangi, pukul 13.15, Letulaut Kesehatan Dr. Eko Damara tiba di RSUD DKI dan langsung mendapatkan penanganan medis oleh Dr. April, dokter jaga RSUD DKI. Mana Dr. April? Dr. April. Nah, Dr. April ada di sampingnya, itu kelihatan. Terima kasih Dr. April. Kemudian pukul 13.38 dan Satgas kembali ke titik kuat Kotis DKI dengan menggunakan kendaraan taktis Kia. Kemudian pukul 13.42 dan Satgas melaporkan kejadian tersebut kepada Satuan Atas. Kemudian Wadah Satgas Mayor Marinir Haryono tiba di RSUD DKI untuk memonitor perkembangan kondisi Letulaut Kesehatan Dr. Eko Damara, dan pada pukul kurang lebih 14.00 waktu Indonesia Timur, Dr. April, dalam hal ini dokter jaga RSUD DKI, menyampaikan bahwa Letulaut Kesehatan Dr. Eko Damara tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Betul ya Bu Dokter? Ya, terima kasih. Jadi apa yang sampaikan betul ya Dok? Kemudian betul ya Dok? Iya betul Pak. Terima kasih. Kemudian jenazah dibawa ke Masjid At-Taqwa DKI Yahukimo dipimpin oleh Badan Satgas, dalam hal ini Mayor Marinir Haryono, untuk melaksanakan tadi sebagaimana orang Islam. Di sini ada dimandikan, dikafani. Kemudian karena ini mau dibawa jauh, maka dilakukan formalin serta lain-lain yang sifatnya menurut medis dinyatakan penting. Ini yang memformalinnya, coba mungkin angkat tangan. Ya. Sama yang, ya, terima kasih. Mas siapa nih? Nama saya Bang Sejauh. Baik. Yang memandikan angkat tangan.
Yang memandikan Pak siapa? Tidak, saya Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Baik, terima kasih. Karena di dalam pernyataan media yang disampaikan kakak almarhum, disampaikan di sana ada lebam-lebam di sebelah kiri, bukan sebelah kiri, dekat mata, kemudian di lengan, di punggung. Nah, ada seperti sundutan rokok. Ini saya minta tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Mungkin saat memandikan bisa terlihat apa betul ada lebam-lebam di punggung, di belakang, kemudian di dekat mata, dan juga di tangan. Kalau lihat di foto saya, lihat tidak ada. Cuman sayangnya foto saya yang punggung tidak ada fotonya, karena memang niat kita tulus ikhlas untuk menolong jenazah secepatnya. Nah, ini sekarang saksi mata untuk menyampaikan biar dari pihak keluarga jelas. Katanya pihak keluarga ingin seterang-terangnya. Jadi mohon saksi mata yang ada di lokasi sampaikan pada siang hari ini, tadi yang saya sampaikan, betul nggak ada lebam-lebam? Coba silakan dijawab, Mas. Pada saat kami memandikan jenazah beliau, kami tidak melihat adanya seperti yang disebutkan tadi, seperti lebam dan bekas sundutan rokok. Baik, jadi tidak ada lebam, baik di kepala maupun di tangan maupun di punggung, Pak ya? Betul? Tidak ada, Pak. Tidak ada, baik. Terima kasih. Bapak disumpah atas nama Tuhan, Pak ya? Iya. Ya, terima kasih. Kemudian saya dapat informasi kemungkinan lebam ini diakibatkan karena proses yang 3 hari, pengaruh dari penyuntikan formalin. Dan ini saya mungkin mohon keterangan dari Pak Dokter atau yang menangani ini. Dimungkinkan dari situ, gimana? Bisa diberikan keterangan, Dok? Iya, terima kasih Bapak. Jadi memang saya juga salah satu yang masuk ke ruangan pada saat Dr. Eko mendapatkan tindakan, dan pada saat saya ada di dalam ruangan tindakan, posisi memang baju Dr. Eko memang sudah terbuka, tapi celana memang masih terpakai. Gitu. Nah, sejauh yang saya lihat, memang bukan saya yang menangani pada saat itu, tetapi karena saya cukup dekat dengan Dr. Eko dan memang saya datang di sana melihat kondisi Dr. Eko, dan yang saya lihat memang tidak ada lebam dari tampak yang di depan. Gitu. Jadi sama sekali tidak ada lebam. Tangan pun ini bersih, tidak ada lebam apa-apa. Semua yang saya lihat itu adanya Dr. Eko apapun bersih seperti itu. Nah, untuk memang yang kondisi yang ada di belakang, memang kami tidak melihat. Memang kami tidak berpikir untuk bahwa apakah memang akan ada lebam atau apa, memang kami tidak melihat seperti itu. Ya kami hanya fokus pada pemeriksaan yang ada di depan seperti itu. Nah, untuk kemungkinan lebam mayat, karena memang ini prosesnya sudah sejak tanggal 27, mungkin sampai di Medan kalau tidak salah tanggal 29. Nah, proses ini memang sudah berjalan seperti itu. Jadi keempat muncul karena posisi dalam kondisi Dr. tidur terlentang seperti itu. Nah, untuk Pak Menteri Anies atau Pak Menteri yang melakukan formalin, mungkin saya sampaikan bahwa yang bersangkutan juga bisa menjawab di lokasi mana saja dilakukan penyuntikan formalin. Terima kasih, Dok. Yang formalin dulu silakan. Untuk proses formalinnya, tempat saya cari pulang untuk melakukan formalin, itu saya berikan dengan tangan kiri sama dengan tangan kanan. Itu ada lakukan formalin. Dan untuk tubuh yang bagian lain saya tidak sempat buka sini karena saya sudah ketemu sama pengaji kan. Saya cuma ini bagian tangan saja. Bahwa bagian kaki, kepala saya tidak. Sudah itu waktu Pak saya sudah formalin itu sudah ditapan memang. Jadi cuma saya bisa siapkan sama dengan itu yang punya tangan kanan sama tangan kiri. Di bagian lengan dengan tangan kanan sama tangan kiri. Lipatan siku. Ya, terima kasih. Mungkin yang memandikan bisa menyampaikan. Silakan Pak, yang memandikan. Buat kami memandikan
dengan bagian depan, tapi kami tidak melihat adanya seperti yang disebutkan tadi, seperti bekas lubang dengan yang lainnya itu tidak ada bekas luka. Karena kami memandikan, jadi tubuh itu kita balik dari bagian belakang kemudian bagian depan, dan yang kami lihat tidak ada tanda-tanda itu. Kebetulan saya sendiri juga yang melepaskan celana beliau sebelum dimandikan, jadi pada saat itu tidak ada tanda-tanda itu yang kami lihat. Mungkin bisa. Baik Pak, terima kasih. Mohon sekali lagi Pak, nama jelas Bapak Pak, diulangi nama jelasnya. Nama saya Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Ya. Sehari-harinya sebagai apa Pak? Saya guru ASN di SD Negeri 1 DKI. Guru ASN. Baik Pak, saya selaku Komandan Korps Marinir menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang luar biasa kepada Bapak sudah memberikan keterangan atau penjelasan sejujur-jujurnya apa adanya, bahwa di tubuh korban tidak ada sedikit pun luka lebam sebagaimana yang disampaikan oleh kakak almarhum, dalam hal ini Pak Dedi. Bapak yang memandikan melihat langsung bahwa di kepala, di tangan, di badan, di kaki, di belakang tidak ada luka lebam. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin nanti pihak keluarga biar jelas, karena foto yang difotokan pihak keluarga ini sudah 3 hari. Foto sebelum itu saat proses pemandian sama sekali tidak ada lebam. Terima kasih Pak. Baik, untuk yang digital forensik kami sampaikan di sini sekali lagi. Saya sampaikan sekali lagi. Saya sebetulnya tidak mau membuka ini, tapi karena Pak Dedi di WA saya masih ada, silakan Pak, silakan Pak, sampaikan apa adanya supaya terang benderang. Dan ini hak jawab kami, karena teman-teman dari wartawan pun pasti dengan 3 minggu ini kenapa Korps Marinir diam. Kami sampaikan diamnya kami ini adalah untuk menjaga marwah atau martabatnya keluarga. Bisa dibayangkan bagaimana seorang keluarga atau suatu keluarga mendengar putranya meninggal karena bunuh diri. Apalagi bunuh dirinya karena apa? Akan lebih kecewa. Kami menyampaikan ke Mabes, dalam hal ini meninggalnya karena malaria akut, sehingga keluarga lebih terhormat. Kemudian almarhum juga wibawanya tetap ada di mata teman-temannya, di mata keluarga, di mata tetangga dan lingkungan yang ada. Sebetulnya kami ini sudah berupaya seoptimal mungkin untuk menjaga marwahnya keluarga, menjaga marwahnya almarhum, karena almarhum adalah bagian dari kami. Tapi dengan terpaksa kami lakukan ini karena pihak keluarga, dalam hal ini Pak Dedi, membuka lewat media, padahal kami berusaha untuk mediasi lewat telepon atau lewat WhatsApp, sehingga nama keluarga ini tidak terbawa-bawa, malunya dibuka di forum. Baik, tadi karena dari teman-teman wartawan ingin menanyakan hasil digital forensik yang ada di HP-nya. Ini di HP-nya disebutkan, beliau di note-nya menuliskan ini. Bisa didengar, nanti bisa di zoom juga, saya bacakan dulu. Pertama, harapan untuk berkeluarga tidak ada. Harapan untuk sekolah tidak ada. Harapan dianggap baik tidak ada. Harapan ada tempat di instansi tidak ada. Harapan ada tempat di satuan tidak ada. Harapan diterima orang-orang sekitar tidak ada. Lalu apalagi yang mau diharapkan kalau tidak mati. Jadi memang sudah putus asa mau mati. Lanjut. Nah, ini hakim yang mana, atau hakim di Satgas ada yang tadi yang namanya hakim ini apa Ustaz? Betul, hakim ini. Ini barunya Bintara Rohani bukan? Oh, berarti dari kamu. Oke, berarti nyambung. Saya bacakan. Ya, duduk lagi silakan. Berarti Pak, dari kalimat kamu yang menyampaikan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz Hakim atas ceramahmu siang tadi. Mungkin ada betulnya saya zalim, tapi tidak sedikit pun terlintas di kepala saya buat minjam tapi nggak ada niat bayar. Tapi nggak apa-apa, saya tahu arah ceramahmu hari ini ke seluruh orang.
wajar kamu menelanjangi aib-aib saya. Saya mohon maaf buat orang-orang saya zalim. Saya masih belum mampu membayar. Kalau hidup saya lanjutin, yang ada saya semakin zalim dan gak berguna. Sebagai seorang perwira, saya sangat memalukan dan tidak berguna. Merugikan banyak orang, tidak layak hidup, hanya menjadi beban buat Satgas dan merusak nama baik Satgas, terutama Komandan Satgas. Saya tidak akan sedikit pun ada niatan menjelekkan nama kalian, membuat nama kalian jelek, tidak ada. Tapi karena saya sudah gak sanggup menyelesaikannya, biarlah saya bayar pakai nyawa. Agar kalian semua puas, perwira, dokter, tukang utang yang jadi beban, perusak, tidak berguna dan memalukan, ini mati. Jadi, oke, saya lanjutkan. Dan mempertanggungjawabkannya di akhirat, karena di duniawi dia sudah tidak mampu. Allah, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa. Akan ada penghakiman dan konsekuensi dari segala tindakanku. Aku pasrah dan mohon ampun padamu dan siap menerima konsekuensi hukuman darimu. Semoga suatu waktu telah aku bisa mendapat ampunanmu dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Aku tidak menyesal kau hukum karena aku salah. Sampai kapanpun aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, dan Nabi Muhammad utusanmu, ya Allah. Allahu Akbar. Ini yang ditulis di note HP yang bersangkutan. Jadi kalau kita rangkaikan dari cerita ini, semuanya berkaitan ataupun nyambung. Ada lagi? Ini sudah kami sampaikan, bisa di zoom juga, silakan kalau mau. Kemudian ini yang berikutnya juga ada. Oke, masih ada. Ya, ada lagi. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari hasil note yang ada di HP masih belum lengkap, tadi saya sampaikan. Di HP-nya pun masih banyak browsingan almarhum. Di sana googlingnya itu bagaimana cara mati dengan cepat, cara mati dengan tidak sakit. Ini banyak sekali googlingannya. Ini dari 1 minggu sebelumnya. 1 minggu sebelumnya almarhum meninggal. Kemudian juga di sini di googlingnya juga banyak beliau atau almarhum ini googling masalah judi online, downloadnya judi online. Jadi nyambung, kenapa yang bersangkutan bunuh diri. Jadi kalau saya lihat, karena Satgas dari yang pesan beliau sampaikan, Satgas ini 3 minggu lagi kembali. Beliau ketakutan dengan keadaan karena harus mengembalikan, sementara belum siap. Dan mohon maaf, dengan sangat terpaksa juga kami sampaikan. Jadi biar jelas semuanya, biar utuh. Utang almarhum cukup lumayan. Di sini ada catatannya. Dari teman-temannya waktu di kedokteran juga ada, sesama dokter ada 2. Kemudian dari teman-teman Satgas juga ada, dari Bang Beri ada, Bang Wori juga ada. Artinya beliau tidak sanggup untuk mengembalikan karena pinjam uang juga, sempat mengelabui dinas, pinjam uang alasannya untuk menutup yang di satuan sebelumnya, ternyata tidak dibayarkan juga, malah dimasukkan ke rekening beliau yang baru ya, di BRI. Akhirnya uang itu tidak berbentuk barang, karena di Satgas pun tidak beli apa-apa, di keluarganya pun tidak terima apa-apa, digunakan untuk judi online. Harapannya tugas di sana bisa mengembalikan uang, ternyata tidak, waktu semakin habis, sehingga mengambil langkah seperti ini. Ini yang sangat sayangkan. Saya juga selaku Komandan Satgas, saya sangat kecewa dengan langkah atau tindakan almarhum
karena kita di sana sedang fokus memerangi separatis, memerangi kalau sekarang bisa disebut mungkin OPM atau KKB, semua fokus ke sana. Dan di akhir penugasan itu kita ekstra hati-hati karena di saat itulah biasanya prajurit lengah. Dengan dapat berita itu, jujur saya sampaikan, saya sangat kecewa, tapi saya berusaha sabar, berusaha tenang. Proses kewajiban saya selaku komandan saya lakukan dari Papua sampai antarkan ke keluarganya. Di sana komandan resimennya hadir, Kolonel Yujun, Danjun Kesehatannya hadir, disampaikan di sana, bahkan tim deputasi dari Batalon 8 saya hadirkan supaya di tetangga tidak ada pertanyaan yang membuat keluarga malu. Tetap saya jaga itu, sekalipun saya kecewa. Tetapi saya lebih kecewa setelah kakak kandungnya dalam hal ini Pak Dedi menyampaikan di media online, padahal kami sudah terbuka, tolong tanyakan kalau memang tidak puas. Bahkan 2 atau 3 hari yang lalu kami sudah WA, apabila Bapak tidak yakin, ayo bersama-sama dengan kami. Yakin? Siap. Saya sebelahan saya WA, saya ke pamannya juga WA, ke Pak Edi. Ayo bersama-sama kita ke TKP, kita datangi. Sekalian yang di warung di sana yang diutangi, di sana ada warung dekat Kuramin, ada sekian juta. Kemudian teman-temannya betul nggak, silakan tanya. TKP-nya bisa dilihat, apa di kamar mandi, apa di situ. Di kamar mandi sedikit pun tidak ada bekas darah dan lain. Ada di ruang lain, tidak ada orang yang masuk sampai hari ini. Bekas pelurunya pun bisa uji balistiknya ada di situ. Kenapa saat itu tidak dilakukan forensik, otopsi? Di sana daerah operasi. Tidak ada dokter khusus untuk tidak ada. Ada. Dan juga kita butuh cepat. Kita ingin mengembalikan almarhum ini dengan proses secara Islam, dikembalikan ke keluarganya. Dengan cepat aja ini sudah 3 hari. Tapi mungkin dengan proses seperti itu, ada mungkin dari Pak Dokter mau menyampaikan tadi, silakan. Iya, terima kasih Bapak. Jadi memang kami di Rumah Sakit DKI tidak melakukan otopsi atau pemeriksaan dalam karena memang kami tidak ada dokter spesialis forensik untuk melakukan pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan dalam tersebut. Jadi yang kami lakukan hanya untuk penanganan luka, terus kami tutup supaya tetap tutup seperti semula. Lalu ya seperti yang tadi diceritakan, dimandikan, dikapani oleh Polri. Mungkin. Baik Dok, terima kasih. Saya juga jelas kenapa tidak lakukan itu. Pertama karena di daerah operasi dengan segala keterbatasan. Kemudian yang kedua, proses kejadian itu sangat jelas. Tidak ada siapapun di sana. Di sana hanya beliau sendiri di dalam kamar mengunci ruangan. Setelah kejadian 1-2 menit baru anggota mendobrak pintu dan sebagian ada yang lihat dari jendela. Sudah jelas. Kemudian saksi mata di sana tuh setelah dibuka pun jelas. Senjata masih ada dipegang di situ. Istilahnya jelas semua. Saya kira saya dengan keyakinan tidak perlu harus melakukan otopsi. Kecuali mungkin di Jakarta kejadian biasa, silahkan, atau mencurigakan. Menurut saya sudah sangat jelas sekali. Dan seandainya misalkan ada yang curiga atau di pemikiran saya ataupun di staf saya tidak akan menunda, saya akan lakukan langsung. Karena semua keterangan yang ada di lapangan hasil tim investigasi menyampaikan 99,999% bunuh diri. 1% kenapa saya tidak sebutkan 100%? Karena pas saat nembaknya memang tidak ada yang dilihat dari mata. Karena dari bukti yang ada, teman-teman yang lain di depan pos saat letusan itu ada, dan langsung menuju pos tidak ada orang lain. Dan dari peluru yang ada, kalau ketembak musuh atau ketembak temannya, misalkan lurus dari sini keluar dari sini, mungkin ditembak, atau dari sini mungkin ditembak. Ini dari bawah ke atas, nembaknya gimana? Beliau misalkan lagi duduk, yang mau nembak tiarap dulu, kan tidak mungkin. Masa mau ada dari duduk ini tiarap, tidak mungkin, tidak logis gitu. Ini dari kacamata militer atau kacamata
kita selaku yang ada di lapangan, saya kira lebih sudah jelas, sudah gamblang kenapa bisa seperti ini. Jadi mungkin kalau tidak tahu tadi karena hanya melihat ada lebam, oh kenapa ini tadi jelas dokter sudah menjelaskan, yang membandingkan sudah menjelaskan, lihat langsung depan, belakang, kepala tidak ada sedikit pun lebam, bersih semuanya. Jadi sekali lagi saya diam kurang lebih 3 minggu, tetapi diamnya saya tetap mediasi dengan keluarga bagaimana mencari yang terbaik, karena saya tetap yakin almarhum adalah bagian dari saya dan menjaga marwah keluarga di mata tetangga ataupun lingkungan yang ada. Kira-kira begitu teman-teman dari media. Mungkin ada yang lagi? Oh, silakan. Siapa dulu? Monggo. Saya Valen dari Kompas TV, Pak. Dari Kompas TV, silakan. Iya, Pak. Jadi ini tadi sudah sebagai penegasan saja, berarti sudah bisa disimpulkan dengan segala hal yang terjadi, termasuk juga dengan proses investigasi yang dilakukan. Korban ini melakukan bunuh diri karena depresi atau seperti apa, dan kemudian tadi juga sudah berdasarkan analisis terkait dengan hutang-hutang yang sudah dihitung, sebagaimana itu totalnya hingga berapa dan itu digunakan untuk apa saja sehingga sampai segitu. Kemudian berarti beberapa waktu lalu ketika disampaikan pihak keluarga itu minta dilakukan uji balistik. Berarti ini sudah diupayakan atau belum? Begitu. Baik. Terima kasih. Ini kan di operasi. Nah ini utang-utangnya. Silakan mungkin mau dijum boleh. Ada 2 ya, di area operasi dengan di garis belakang, ada 2. Ini yang pertama di daerah operasi. Di daerah operasi ini ada 177.324.400 rupiah. Kemudian di garis belakangnya ada 641.702.638 rupiah. Total keseluruhan utang almarhum 819.27.038 rupiah. Ini utang-utang almarhum. Mohon diulang, Pak. Saya ulangi. Totalnya almarhum, totalnya almarhum 819.26.000. Saya ulangi, 819.27.038 rupiah. Semuanya di online ya, Pak? Perputaran uangnya itu. Nah, untuk pastinya habisnya itu semua, saya tidak bisa memastikan di sini. Tetapi dari browsing yang ada, downloadnya yang ada dari almarhum, semuanya di judi online di situ. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena beliau tidak beli barang apapun di daerah operasi, tidak ada yang dibeli. Kalau pengakuan terhadap rekannya itu kan juga peminjam uang ke rekan juga kan, Pak? Iya. Dan itu pengakuannya untuk apa? Alasan Pak. Alasan Alasan untuk pinjam uangnya itu. Enggak bilang. Hanya pinjam. Tidak bilang hanya pinjam. Pokoknya pinjam karena mungkin perwira dikasih. Namanya kan anggota yang ada di sana merasa perjuangan, merasa sama-sama di daerah operasi butuh dikasih. Jadi tidak disampaikan untuk apa, karena kebetulan beliau ini juga agak ini apa namanya, tertutup, sering mengurung diri, sering di dalam kamar. Kalau keterangan dari teman-teman yang ada di lapangan, betul nggak ada saja? Betul, Komandan. Nah, silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Ibu menyampaikan terkait dengan kehidupan sehari-hari daripada almarhum, Komandan. Kami menyampaikan bahwasanya kehidupan sehari-hari almarhum masih berbau dengan seluruh anggota dan masih terus sapa, termasuk terhadap warga sekitar dan termasuk dengan pihak rumah sakit itu masih komunikasi. Untuk tanda-tanda terkait dia atau almarhum itu mau melaksanakan bunuh diri pun kita seluruhnya yang berada di sini tidak mengetahui dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun. Kemudian pada saat menjelang bunuh diri, tanda-tandanya
balistik sudah dilakukan di sana dengan intern kita yang ada di sana. Ini bisa dilihat di gambar oleh pasintelnya Satgas. Termasuk ada di sana paku yang tertembak ya di dinding. Ya betul Pak, betul. Ini gambarnya seperti ini. Jadi dari bawah arah peluru kemana ini sudah jelas di sini. Berarti hal ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum keluarga meminta ya Pak ya? Sudah. Tanggal berapa Pak itu juga Tanggal berapa? dilakukan? Ini dilakukan Pasti investigasi ya. Siap. Satu hari setelah pelaksanaan. Setelah peristiwa ya Pak ya? Ya, setelah peristiwa betul. Yang belum dilaksanakan otopsi. Tapi saya sudah mempersilahkan kepada keluarga kalau mau otopsi silakan. Karena waktu di sana tidak ada permintaan, setelah 3 hari baru meminta otopsi. Saya silakan kalau mau otopsi. Ya, ini tambahan dari uji forensiknya, digital forensiknya HP almarhum. Istilahnya beliau sudah mempelajari bagaimana belajar mati, gitu. Mati cepat, mati tidak terasa, dari googlingnya ada. Jadi sekali lagi sebetulnya kami tidak ingin menyampaikan seperti ini, tapi supaya berita ini tidak simpang siur, tidak kemana-mana, karena seolah-olah kok marinir diam saja. Tidak, kami berusaha koordinasi lewat bawah, koordinasi dengan WA karena tidak mau ngangkat telepon, koordinasi telepon ke mamannya kami minta tolong sudah, WA ke mamannya sudah, tolong disampaikan ke Pak Dedi. Pamannya menyampaikan kalau saya mungkin terima, tapi keputusan ada di tangan Pak Dedi dan keluarganya. Saya sudah lakukan itu, artinya upaya-upaya untuk kebaikan semua sudah kita tempuh. Karena sekali lagi saya nyampaikan ini dengan sumpah, jabatan saya dengan sumpah, saya pun tidak mungkin mengkhianati sumpah saya atau apalagi di sini menjelekkan prajurit saya yang gugur. Dulu saya menjaga nama keluarganya supaya tidak malu. Tapi kami tidak tahu caranya Pak Dedi seperti ini, atau mungkin ada kepuasan tersendiri, kami tidak tahu. Yang pasti kami sebetulnya tidak ingin langkah ini ditempuh. Untuk itu ada izin pimpinan, kami izin dulu ingin melaksanakan press conference ini. Kami sampaikan apa adanya supaya dari teman-teman media juga lebih jelas. Kira-kira demikian. Ada lagi mungkin? Komandan izin menegaskan, Ya, Komandan izin menegaskan Rifki dari FIFA. Rifki dari FIFA. Dari FIFA. Siap. Ya. Ingin menegaskan untuk posisi penembakan sendiri yang dilakukan oleh almarhum itu sendiri, posisi pelurunya dari sisi pipi sebelah kanankah menembus ke kepala atau seperti apa? Mungkin sudah ada hasil pemeriksaan di awal. Nah, dok, silakan dok. Posisinya itu dari peluru yang bekas ada di kepala, dari sebelah mana, keluar dari sebelah mana? Nah, ini dokter yang menjelaskan, bukan saya lebih jelas lagi, jadi posisinya lebih ketahuan. Dari mana keluar pelurunya, di mana? Silakan. Kan bolongannya kelihatan. Penyakitnya pas masuk aja Pak ya, saya jelaskan dari awal. Ya, silakan dok. Pasien atau almarhum dari keluarga Eko dan Anda masuk ke UGD diantar oleh anggota kita pukul 15.20 WIB dengan luka tembak pada bagian kanan, dan pada bagian kepala kiri. Kemudian ada pecahan aktif di kepala bagian kiri. Disertai dengan adanya pecahannya pada tempurung kepala bagian kiri Pak. Sementara untuk masuknya arah peluru itu di bagian kanan. Jadi dari sebelah kanan, keluarnya dari sebelah kiri tempurungnya. Iya Pak. Tempurung kepalanya sempat sedang. Nah, ini yang dari keluarnya dari sebelah kiri atas keluarnya. Jadi ya, betul ini dok ya. Ini jebol. Iya Pak, betul Pak. Nah, ini jebol di atas, bagian atas. Atas kiri. Atas kiri, jadi nembaknya dari sebelah kanan agak bagian bawah miring. Karena posisi senjata kan berdiri tuh. Kayak gini. Betul Pak. Betul ya? Kalau keliru saya disampaikan. Ini fotonya mana lagi? Foto yang dari
bercak ada di ruangan, bukan di kamar mandi ya. Ini di ruangan, masih belum dibersihkan ya. Nah ini saat saat berada di rumah sakit masih dibuka. Di sini fotonya bersih badannya. Ini juga bersih, lihat, tidak ada biru-biru atau luka lebam, tidak ada. Posisi miring saat dimandikan ini ada, tidak ada lebam. Posisi terlentang saat dimandikan juga ada, tidak ada birunya. Ini saat dikafani. Nah ini saat di formalin nih. Ya, yang Bapak formalin tadi nih, Bapak ada fotonya. Betul ya Pak ya? Ini saat proses pergeseran sudah masuk ke dalam peti. Ini masuk ke dalam ambulan. Proses masuk ke dalam ambulan. Pergeseran. Ini saat mau disolatkan di masjid. Ini saat sholat. Jadi mohon maaf, kami pun sudah memperlakukan sebagaimana aturan yang ada di agama Islam. Kalau almarhum adalah agama Islam, kami sesuaikan dengan ini. Kita sholatkan juga. Jadi sebelum diberangkatkan ke Medan, kita sholatkan di sana. Setelah disolatkan, baru dibawa untuk menuju bandara. Nah ini proses pemakamannya di sana. Bisa lihat bertaburannya barang umum di sana cukup banyak. Artinya menjaga marwah keluarga kita utamakan. Perhatian dari Polres Marinir buat keluarga almarhum kita jaga. Ini bisa lihat dari fotonya banyak sekali. Hanya ada satu yang kami mohon maaf di sini. Ini proses pemakaman tidak dilakukan dengan upacara militer. Kenapa demikian? Karena tadi ini sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya. Apabila meninggalnya dalam keadaan bunuh diri, maka tidak dilakukan upacara militer. Nah ini kami lakukan. Tapi walau demikian, tadi berusaha disampaikan, kami tetap menjaga marwahnya keluarga sekalipun tidak ada upacara militer. Pasukan deputasi, teman-temannya di sana semua proses pemakamannya hadir. Bahkan di rumah duka kita dirikan tenda. Artinya tidak ada yang dikurangi. Hanya satu yang kami kurangi di sana. Satu proses, karena itu aturan. Ada skepnya mungkin mana? Aspek di halaman 17 di sini peraturan Kepala Staf Angkatan Laut. Sebab pemberhentian dengan tidak hormat. Di sini di poin F, melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya. Ini perlakuannya tidak dilakukan upacara militer. Kemudian ini dasar juga yang dari Panglima TNI, setiap prajurit TNI atau purnawirawan TNI dan personil lainnya pilih tanda kehormatan ini berupa bintang yang meninggal karena bunuh diri atau melakukan tindakan pelanggaran hukum tidak berhak mendapatkan pemakaman secara militer. Jadi saya sampaikan sudah jelas, aturan dari Panglima TNI ada, aturan dari Kasal juga ada. Itu yang kami lakukan, mohon maaf, tetapi tetap kita menghargai keluarga. Pembicaraan per telepon kami dengan pamannya beberapa hari yang lalu, pamannya meminta kepada kami, Pak Komandan atau Mas Hendi,
bisa nggak nih kira-kira almarhum ini dimakamkan secara militer, karena kami ini warga sudah menunggu semua di sini, sudah banyak bla 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 kira-kira. Nah, mungkin kami kurang tahu tujuannya untuk apa. Kami sampaikan, Pak, mohon maaf, karena secara aturan tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan dilaksanakan pemakaman secara militer. Kami sampaikan seperti itu, jadi mohon maaf sama sekali. Dan juga almarhum sudah dikuburkan, masa kami gali lagi diadakan upacara militer. Jadi kalau demikian, Pak, coba akan kami sampaikan ke pimpinan untuk upacara militer, tapi kayak tidak mungkin, semua sudah terjadi dan juga aturan jelas seperti ini. Kami tetap menghargai apa keinginan dari keluarga dengan tidak langsung mematahkan, maksudnya nggak bisa, nggak gitu. Kami tetap santun menyampaikannya. Saya kira sudah jelas, Pak, ya? Siap. Boleh, dua lagi juga boleh. Monggo silakan. Yogi, Pak, dari CNN Indonesia. Pak, menegaskan sedikit aja. Tadi berarti kalau dari investigasi dan dari not tadi itu bisa dibilang motifnya ini karena masalah pribadi hutang tadi ya, Pak? Betul. Kalau disimpulkan, saya kira teman dari media lebih pintar lah. Disimpulkan dari rangkaian ini, arahnya kira-kira ke sana. Saya izin Ya, silakan. Denny dari Tribun. Dari Tribun, silakan. Tanyakan tadi nominalnya sempat disebutkan jumlahnya hampir mencapai 1 miliar. Ya. Apakah nominal tersebut disampaikan juga kepada pihak keluarga, dan kalau memang misalnya itu disampaikan, bagaimana reaksi dari keluarga almarhum? Terus kemudian yang kedua, kan tadi Pak Komandan juga mempersilahkan jika memang akan dilakukan otopsi setibanya di kampung halaman, dan itu apakah sudah ada tanggal atau kapan itu otopsi dilakukan, dan apakah dari Korps Marinir bisa mendampingi dari proses otopsi tersebut? Terima kasih. Tadi yang pertama apa, Mas? Nominalnya disampaikan ke keluarga. Saya secara pribadi saya tidak menyampaikan ke pihak keluarga. Cuman mungkin dari staf intelijen menyampaikan. Sudah disampaikan ke Pak Dedi. Sudah disampaikan ke Pak Dedi, nominal jumlah utang almarhum kurang lebih ya mendekati angka 1 miliar. Sudah disampaikan. Dan kami perintahkan untuk baca sendiri. Nah, disampaikan untuk baca sendiri mana. Yang kedua masalah tadi otopsi. Rencana otopsi mungkin. Kalau dari keluarga ingin ya silakan ditembus. Mau otopsi silakan. Karena kami tidak melakukan itu, menurut kami sudah yakin bahwa itu bunuh diri, kenapa harus otopsi? Kalau menurut kami, kalau dari keluarga masih ada keraguan, silakan mungkin lakukan dengan ketentuan atau jalur yang ada untuk menempuh otopsi ini. Karena dari data, fakta, saksi yang ada secara Zoom ini, kami semakin yakin dari yang tadi 99%, kami nyampaikan sekarang 100%, beliau adalah meninggal karena bunuh diri. Karena ini dokter, ada 3 dokter, saya lebih yakin, ada yang memandikan, kemudian ada yang mengafani, ada komandan satgas, ada saksi, ada ustadz yang memberikan ceramah yang ditulis di dalam notnya itu juga. Kami tadinya bingung, ini ustadz hakim ini siapa? Ternyata ada di sini ustadznya. Terima kasih. Jadi saya kira pihak keluarga kalau mendengar atau melihat ini akan lebih jelas, lebih gamblang, lebih terbuka seperti yang diinginkan oleh pihak keluarga dalam hal ini Pak Dedi sesuai dengan WA yang diberikan kepada saya. Silakan Pak, kalau memang mau disampaikan itu hak jawab Bapak. Jadi sekarang saya gunakan hak jawab saya supaya berita ini dari teman-teman tidak semakin liar, jadi jelas. Jelas, Mas, ya? Jelas. Ada yang belum jelas? Oh, silakan, Mbak dulu lah. Ayo, monggo. Saya Denti, Pak, dari Harian Kompas. Saya mau minta Dari Harian Kompas, ya, saya mau minta tanggapan Bapak. Kan ini agak ironis ya Pak, mendengar penyebab kematiannya almarhum gitu, sedang bertugas tapi kemudian terlibat banyak hutang dan itu digunakan untuk judi online salah satunya gitu. Apa tanggapan Bapak soal ini? Dan yang kedua, kedepannya itu harus gimana Pak? Apakah kemudian akan dilarang di anggota, atau memang sebelumnya itu Bapak udah sering melarang, atau gimana sih Pak gitu? Makasih. Baik, terima kasih. Mbak siapa nih? Mbak Denvi. Terima kasih, Mbak. Kita sedang memerangi ini. Saya pun baru landing di Soekarno-Hatta setelah menjelaskan ini. Artinya, dengan tindakan seperti ini, para komandan sudah tidak bosan-bosannya menekankan ini.
Sehingga dengan adanya ini pesan moral buat seluruh prajurit dan juga mungkin yang lain, pinjam online atau judi online bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Tolong berpikir 2-3 kali, karena kalau sudah pinjam online dikejarnya kemana-mana, betul nggak? Pihak keluarga semua diteleponin, diancam gitu. Nah, kalau pinjam online itu, apalagi dipakai judi online, harapannya dapat kembali, ternyata semakin masuk ke dalam, semakin penasaran, semakin habis uangnya karena judi online. Ini kita sedang memerangi ini, dan ini saya sudah tugaskan, sudah saya perintahkan pada para komandan, dicek saat apel tertentu, periksa HP-nya. Ini memang penyakit karena maraknya teknologi sekarang ini. Mungkin karena ingin instan semuanya, tetapi langkah yang ditempuhnya adalah keliru. Terima kasih Mbak diingatkan, ini adalah pesan moral buat saya sendiri dan juga prajurit-prajurit saya yang ada di lapangan untuk berpikir mungkin 7-10 kali apabila mau ada pinjaman online, sekalipun semuanya kayaknya serba mudah, tanpa syarat silakan meminjam. Ingin kembali cepat, nah ini langsung di online. Karena dari cerita ini yang ada, bank ini belum dilunasi, yang Bank BRI ya, BRI belum dilunasi, pinjam ke Bank Wori, harapannya dari Bank Wori untuk menutup bank di BRI, tidak dilakukan juga. Ternyata pinjaman Bank Wori tidak berbekas juga. Kemana? Dari download yang ada itu, ada download judi online berulang-ulang. Yang BRI-nya tidak dilunasi, sampai sekarang masih ada. Padahal pinjamannya tertulisnya itu pinjam untuk melunasi, betul nggak ya? Untuk melunasi Bank BRI. Di satuannya awal itu sebelum masuk di jajaran tempat saya, sudah ninggalkan utang. Teman kuliahnya di kedokteran 2 orang, ditinggalin utang juga. Dan nilainya cukup fantastis. Ada 1 orang yang nilainya 400 lebih ya? Siap. 1 orang temannya 400 lebih, 1 orang lagi yang cap dokternya digadaikan. Ya betul. Capnya digadaikan. Bayangkan ya, coba. Digadaikan. Jadi mohon maaf sekali, saya buka apa adanya biar kenapa bisa sampai nekat bunuh diri? Karena itu dari depresi yang bertumpuk semua, dan curhat di situ atas disampaikan tadi ustadznya bahwa ini akhirnya ngambil langkah yang ditulis di note-nya, untuk nulis di note gitu. Jadi kita bisa selidiki, kita kaitkan, nyambung semuanya. Jelas Mbak ya? Apa masih perjelas? Sudah? Terima kasih. Kalau sudah jelas, tadi satu lagi Mas, monggo. Izin dan saya Nirmala dari Kompas.com. Nirmala dari Kompas.com. Seperti disebut motif pertamanya malaria ya, komandan ya. Itu mungkin bisa dijelaskan sudah berapa hari malaria di lokasi dan gimana penanganannya? Kan beliau juga almarhum juga prajurit kesehatan seperti itu. Kemudian yang kedua, kronologi ambil itu senapan sudah berada di ruang kesehatan atau mengambil dari luar, kemudian jenis senapannya yang dibawa oleh terima kasih dan ya baik. Kalau malaria itu sebetulnya upaya kita untuk menjaga nama baik keluarga. Jadi kejadian yang sesungguhnya kan bukan malaria, yaitu tadi yang sesungguhnya yang tadi saya sampaikan. Cuman karena saya sayang dengan keluarga, saya menjaga nama baik keluarga, saya menjaga nama baik almarhum, marwahnya almarhum di mata tetangga dan saudara-saudara atau tetangga. Karena almarhum nanti datang ke sana, apabila terdengar meninggalnya karena tadi yang saya sampaikan, lebih malu. Coba saya sampaikan ke teman-teman, lebih malu mana meninggal karena malaria dengan meninggal bunuh diri karena judi online? Coba, lebih terhormat yang mana? Malaria kan? Makanya saya buat beritanya malaria, bukan dibuat ditulis, maksudnya disampaikan di di laporan seperti itu. Kalau di sana mungkin sama perwakilan disampaikan bahwa yang sesungguhnya adalah meninggalnya karena bunuh diri. Nah, kalau disampaikan itu mungkin dari pihak keluarga ada sesuatu yang meragukan sehingga dicari-cari kenapa. Sebetulnya kalau pihak keluarga menyampaikan dengan kita komunikasi lebih enak,
saya pun tidak akan membuka ini. Karena Pak Didi membukanya lewat media online, kami pun institusi tidak ingin dipojokkan apalagi disalahkan. Jadi dengan 3 minggu media berkomunikasi tidak ada solusi, kami sampaikan seperti ini. Yang kedua, untuk senjata sudah ada di dalam ruangan. Dokter tidak dibekali dengan pistol. Saya ulangi, dokter tidak dibekali dengan pistol, dokter hanya membawa senapan. Takutnya nanti kok kalau bunuh diri kok kenapa pakai senapan? Kok nggak pakai pistol aja gampang gitu. Beliau tidak memegang pistol, jadi hanya memegang senapan. Ini senapannya SS2 varian 1. Jelas Mas? Oke. Mungkin masih ada lagi? Jangan sampai meninggalkan ruangan ini nanti ada mau bertanya-tanya. Saya ingin clear sekarang. Clear, Komandan. Clear kan? Clear. Baik, memang kalau clear, teman-teman dari media, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga teman-teman ini dari dokter RSUD mana tadi? DKI. Teman-teman dari RSUD DKI, terima kasih Pak Dokter, Bu Dokter. Kemudian yang memandikan, yang mengapani, yang memberikan formalin, Komandan Satgas, dan seluruh di sini ada Pak Ustadz Hakim, semua hadirin yang hadir yang sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya dari proses almarhum menembakkan dirinya di ruangan karena saat itu masih hidup, langsung segera dibawa ke RSUD sampai proses semuanya dimandikan, dikafani, disolatkan, dibawa menggunakan heli, kemudian pesawat dan diterbangkan transit di Jakarta kurang lebih 16 jam, kemudian baru terbang ke Medan sampai dengan proses pemakaman berjalan dengan baik. Saya terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran atau pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan niat kita yang bagus ini menjadikan nilai ibadah buat kita semua. Amin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Komandan Polres Marinir beserta seluruh jajaran mohon maaf apabila ada hal yang salah penyampaian. Sekali lagi teman-teman bisa klarifikasi atau bisa ditanyakan ke kami kapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.